Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda dalam keadaan baik. Senang sekali saya Putri Windasari dan Celia Alexandra kembali menemani Anda di Apa Kabar Indonesia Siang. Sejumlah informasi sudah kami siapkan untuk menemani siang hari Anda hari ini, dan salah satunya ada informasi apa, Celia? Iya, karena ini bertepatan dengan Hari Guru, momen spesial dan juga hadiah untuk Ibu Supriyani. Kita akan melihat bagaimana dialog bersama dengan Ibu Supriyani, bagaimana perasaannya dan juga langkah apa ya akan ditempuh Ibu Supriyani ke depan. Hari Guru hadiahnya vonis bebas ya, bebas. Benar menarik sekali. Nanti kita akan bahas dialognya dan bagaimana perasaan Bu Supriyani setelah divonis bebas. Nanti kita akan ngobrol langsung dengan Ibu Supriyani. Tapi sebelum itu kita punya informasi pertama, Celia. Seorang santri di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan ditemukan tewas. Dugaan sementara santri tewas karena gantung diri. Namun dari hasil otopsi pemirsa ini ditemukan adanya tindak pidana pada tubuh korban. Bahkan korban juga diduga mendapat kekerasan seksual. Isak tangis orang tua korban mewarnai ruang otopsi Bidokes Polda Sulawesi Selatan pada Minggu sore kemarin. Ayah serta ibu korban tak kuasa menahan tangis saat melihat kondisi anak bungsunya usai dilakukan otopsi oleh tim forensik dokter polisi Bidokes Polda Sulsel. Diketahui korban berinisial RF 14 tahun yang masih duduk di bangku kelas 3 Pondok Pesantren Madrasatul Quran Hashim Asyari yang berada di lingkungan Tandetea, Desa Mipa-Mipa Paju Kukang, Bantaeng, Sulawesi Selatan. Pada Sabtu 23 November 2024 malam, dilaporkan kepada orang tuanya ditemukan tewas gantung diri di dalam kamar asramanya. Anggota keluarga yang melihat kondisi jenazah korban merasa curiga, lalu melaporkan peristiwa itu ke Polres Bantaeng dan meminta agar polisi melakukan otopsi. Pada Minggu sore, otopsi selesai dilakukan dan hasilnya telah dikantongi tim penyidik dari Satreskrim Polres Bantaeng untuk selanjutnya melakukan penyelidikan lebih lanjut. Untuk detailnya itu saya tidak disampaikan karena kan masih dalam proses investigasi ya. Tapi yang pasti memang ada beberapa temuan yang kami juga melakukan tanda-tanda kekerasan. Tanda-tanda kekerasan. Informasinya kan ganti. Paman korban sendiri merasa tak yakin dengan laporan pihak pesantren yang melaporkan kalau korban meninggal akibat gantung diri. Informasi penyampainya meninggalnya karena apa, Pak? Karena gantung diri begitu. Ya, ini menjadi aneh, makanya kita bawa ke sini. Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak pondok pesantren terkait penyebab kematian korban. Aparat kepolisian juga belum memberikan keterangan resmi terkait hasil otopsi dan juga perkembangan penyelidikan terkait saksi yang telah diperiksa. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andri Reski, TV One mengabarkan. Pemirsa, dari Sulawesi Selatan kita menuju ke Bandar Lampung. Di mana sebuah toko gerai ponsel di Bandar Lampung disatroni pelaku pencurian. Dalam aksinya, pelaku masuk melalui bagian atap toko dan mengambil ponsel beserta sejumlah uang. Inilah rekaman kamera pengawas saat pelaku pencurian masuk ke dalam sebuah toko gerai ponsel di Jalan Zainal Abidin, Pagar Alam, Labuan Ratu, Bandar Lampung, Sabtu dini hari. Pelaku yang mengenakan jaket abu-abu masuk ke dalam toko melalui bagian atap. Saat masuk, pelaku sadar terekam CCTV, kemudian memindahkan kamera ke arah lain. Pelaku berhasil mengambil 2 unit ponsel dan sebuah celengan berisi uang Rp700.000. Usai melancarkan aksinya, kemudian pelaku kabur melalui bagian atap toko. Aku tahunya tuh pagi, pas masuk pagi. Posisi sebenarnya nggak berantakan, cuman aku bilang plafon ini jebol. Oh, ini plafonnya yang mana? Plafon ini jebol, aku langsung muncul, wah ini mah kebobolan. Cuman waktu aku bilang kasir, keran kas itu aman untuk voucher. Cuman uang yang ada di kasir itu yang hilang. Uang, handphone 2, celengan itu hilang semua. Akibat peristiwa ini, pemilik toko mengalami kerugian sebesar Rp6 juta. Saat ini polisi masih melakukan identifikasi dari rekaman CCTV untuk menangkap pelaku. Dari Bandar Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang residivis pencurian kendaraan bermotor di Wajo, Sulawesi Selatan ditangkap petugas saat tengah tertidur lelap di rumahnya.
Tersangka yang masuk daftar pencarian orang DPO Resmob Polres Wajo ini tak berkutik saat ditangkap, di mana saat itu tersangka menggasak sepeda motor yang sedang parkir di bawah kolong rumah warga. Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita sebuah sepeda motor hasil curian yang disembunyikan di bawah kolong rumah warga. Tersangka mengaku menjalankan aksinya bersama 3 orang lainnya dengan menyewa sebuah mobil untuk mengangkut motor curian. Mengungkap pelaku pencurian kendaraan bermotor curanmor lintas kabupaten. Dari hasil pemeriksaan tersangka, dia sudah melakukan di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan, dan setelah kami cek, tersangka juga merupakan residivis kasus yang sama. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan 1 sepeda motor hasil curian sebagai barang bukti. Polisi masih melakukan pengembangan sementara. Tersangka sendiri akan dijerat dengan pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Puang Hendra Sutomo, TV One mengabarkan. Pemirsa, polisi ini meringkus 3 pelaku penculikan terhadap remaja putri asal Labuan Batu, Sumatera Utara di Pasaban, Sumatera Barat. Korban disekap pelaku di sebuah penginapan. Personil unit anti bandit Polsek Waluhulu bersama Satreskrim Polres Labuhan Batu berhasil meringkus 3 pelaku penculikan seorang remaja putri berinisial AOS 18 tahun, warga lingkungan 4 Wonosari, Waluhulu, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Pelaku penculikan digerebek di kamar penginapan daerah Sitombol Padang Pasaman, Sumatera Barat pada 20 November 2024. Dalam penggerebekan tersebut, polisi berhasil mengamankan 2 orang pria dan seorang wanita di dalam kamar tersebut. Dan polisi juga berhasil menemukan AOS, seorang remaja putri korban penculikan yang ada di dalam kamar tersebut. Dalam penggeledahan, petugas menemukan 1 unit soft gun yang disimpan di bawah bantal tempat tidur dan senjata api jenis revolver disimpan di dashboard mobil beserta beberapa amunisinya. Bang, bagasi belakang, Pak. Senpi. Ini berapa? Diduga hendak berusaha melarikan diri sehingga petugas mengambil tindakan tegas terukur pada kaki kedua pelaku RIS dan PTS. Untuk hubungan antara pelaku dan korban saat ini masih terus kami lakukan pemeriksaan secara intensif, ya. Namun sejauh ini hasil pemeriksaan kami menduga bahwa peristiwa ini berkaitan dengan para pelaku yang merupakan sindikat narkotika, ya, di wilayah Sumatera, ya, sehingga kita duga saat ini ada salah satu keluarga korban yang merupakan bagian daripada sindikat narkotika, ya, yang memiliki permasalahan dengan para komplotan penculikan tersebut. Guna pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut, ketiga pelaku dibawa ke Mapolres Labuhan Batu. Polisi masih mendalami motif ketiga pelaku menculik dan menyekap remaja putri tersebut. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Edi Syahputra, TV One mengabarkan. Pemirsa, kegiatan belajar mengajar di Sekolah Dasar 101 dan 106 Siunjam Sipange, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara diliburkan setelah bangunan sekolah rusak pada Sabtu dini hari lalu diterjang banjir bandang. Endapan lumpur tebal disertai tumpukan kayu besar yang merupakan material banjir bandang merusak bangunan sekolah, sehingga aktivitas belajar mengajar di sekolah tersebut terpaksa diliburkan setelah hampir seluruh bangunan rusak diterjang banjir bandang. Kerusakan terparah terjadi pada dinding bangunan sekolah yang jebol dihantam banjir bandang. Bahkan 2 ruang kelas juga hanyut terseret arus banjir bandang. Selain merusak bangunan, perabot sekolah pun juga hancur. Sementara ini pelajaran itu anak besok diadukan ke daerah desa Pegaras. Yang masih kosong. Maksudnya
nggak ada penghuninya lah gitu. Yang bukan berarti rumahnya nggak ini, sementara itu masjid juga satu. Artinya kalau di sini nggak memungkinkan? Nggak mungkin kan. Berapa ruang kelas yang rusak? 6. Banjir bandang menerjang 3 desa di 2 kecamatan di Tapanuli Selatan Sabtu dini hari lalu, mengakibatkan 2 orang meninggal dunia serta puluhan rumah hancur akibat musibah ini. Material lumpur tebal, batu, dan kayu mempersulit proses pembersihan lokasi banjir bandang yang hingga kini masih terus dilakukan. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Dedi Herianto, TV One mengabarkan. Pemirsa, pada hari kedua pencarian keluarga korban, 6 orang masih dinyatakan hilang akibat tanah longsor yang menerjang rumah warga di Desa Sebangat Gunung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Empat dari 10 korban yang dinyatakan hilang akibat hantaman tanah longsor yang terjadi di kawasan objek wisata pemandian air panas Brastagi sudah berhasil dievakuasi oleh petugas. Pada hari pertama proses pencarian, petugas gabungan sudah berhasil mengevakuasi 4 jenazah korban, yakni 1 wanita dan 3 pria. Keempat jenazah ini pun ditemukan tertimbun material longsoran berupa bebatuan, kayu, dan lumpur tak jauh dari rumah yang diterjang tanah longsor. Salah satu keluarga korban berharap pada hari kedua proses pencarian dapat segera ditemukan. Saat kejadian, cuaca sedang turun hujan yang sangat deras dan seketika terdengar suara gemuruh dan tiba-tiba longsoran langsung menerjang rumah mereka. Ada tanda gemuruh atau apa, Pak? Sebenarnya kami masalah gemuruhnya sebentar aja. Begitu, sebentar aja datang gemuruhnya dari atas. Berarti hujan memang terjadi dari sore? Keras, mulai jadi jam 12 lah hujan, nggak berhenti. Petugas masih melakukan pendataan bagi warga yang merasa kehilangan anggota keluarganya dapat segera melaporkan di lokasi. Dari Karo, Sumatera Utara, Bayu Pramana Putra, TV One mengabarkan. Pemirsa, banjir bandang yang terjadi di Deli Serdang, Sumatera Utara menyisakan kisah pilu bagi keluarga korban. Meski selamat, rumah yang ditempati korban hancur dan hanya menyisakan dinding rumah saja. Kisah pilu korban banjir bandang yang terjadi di Desa Martelu, Kecamatan Sipulangit, Kabupaten Deli Serdang hingga kini masih menyisakan trauma. Warga bersama tim gabungan masih terus mencari 2 korban yang masih hilang. Dengan alat seadanya, warga menggali dan juga memeriksa setiap sela-sela batu dan juga lumpur. Sementara itu, jenazah korban yang telah ditemukan dengan kondisi meninggal dunia langsung dimakamkan oleh pihak keluarga. Isak tangis keluarga korban pecah saat korban dikebumikan. Sampai Niata Sinuhaji, salah satu dari korban selamat, menuturkan sebelum kejadian terdengar suara gemuruh, namun ia tidak sempat melarikan diri lantaran saat itu air banjir cukup deras ditambah aliran listrik yang padam. Mau lari pun keluar bingung karena gelap. Keluar pun tak sempat keluar karena harusnya dari pintu langsung diterjang gitu. Pas buka pintu langsung serang gitu. Karena terdengar kerumu kan mungkin jaraknya udah dekat baru kedengaran kan gitu. Hingga saat ini warga bersama tim gabungan masih bergotong royong membersihkan sisa material dan juga masih mencari 2 orang warga yang masih belum ditemukan. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Heri Kiswanto, TV One mengabarkan. Pemirsa, di momen spesial Hari Guru pada kesempatan kali ini, Ibu Guru Supriyadi terdakwa kasus penganiayaan anak murid SD, anak dari polisi ini divonis bebas. Kita akan hadirkan bagaimana informasinya selengkapnya seusai jeda berikut. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, Ibu Guru Supriyani terdakwa kasus penganiayaan murid anak anggota polisi divonis bebas oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Supriyani dinyatakan tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan.
Supriyani, guru honorer terdakwa kasus penganiayaan anak polisi, Senin pagi menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hakim menyatakan sependapat dengan nota pembelaan dari penasehat hukum serta tidak sependapat dengan dakwaan penuntut umum. Majelis Hakim menjatuhkan vonis bebas terhadap Supriyani serta memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan juga martabatnya. Menyatakan terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif 1 dan dakwaan alternatif kedua penuntut umum. Mendengar vonis bebas dari hakim, Supriyani pun tak kuasa menahan tangis. Tangisan haru juga berdatangan dari rekan-rekan guru yang hadir di ruang sidang. Semuanya sudah mendukung dan mensupport sampai saat ini, dan alhamdulillah saya bisa divonis bebas tak bersalah. Terima kasih semuanya. Dalam arti kalau vonis bebas berarti Ibu Supri tidak terbukti melakukan kekerasan seperti dakwaan JPU. Alhamdulillah. Kemudian kedua, terima kasih kepada Majelis Hakim ya sudah mengadili perkara ini dengan sebaik-baiknya berdasarkan alat bukti. Kita bisa dengar tadi Majelis Hakim mengatakan bahwa tidak cukup alat bukti untuk membuktikan bahwa Ibu Supriyani bersalah melakukan pemukulan. Diketahui Ibu Guru Supriyani menjadi terdakwa atas kasus penganiayaan anak murid yang juga merupakan anak oknum polisi berinisial MCD pada April 2024 lalu. Supriyani sempat menjalani penahanan di lapas perempuan selama seminggu sebelum akhirnya penahanannya ditangguhkan. Vonis bebas Supriyani menjadi hadiah terindah bertepatan dengan Hari Guru Nasional yang diperingati setiap 25 November. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Erdika Mukdir, TV One mengabarkan. Pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo menjatuhkan vonis bebas terhadap Supriyani serta memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan martabatnya tepat di Hari Guru. Ya, kita sudah bergabung dengan Ibu Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Selamat siang, Ibu Supriyani. Halo, selamat siang. Ibu Supriyani, selamat kami ucapkan akhirnya ya Bu, setelah perjuangan panjang hari ini tepat di Hari Guru ini jadi hadiah terindah ya buat Ibu Supriyani, dapat vonis bebas. Gimana Bu perasaannya? Ya, alhamdulillah untuk hari ini perasaannya pastinya ya hakim sudah memutuskan tadi di persidangan bahwa saya diputuskan bebas tak bersalah. Ya, perasaannya sangat senang. Baik, tapi menyangka Bu bahwa memang vonisnya ini bebas atau sebetulnya cukup menegangkan, sempat tegang nggak pada saat sebelum diumumkan atau diputuskan oleh hakim? Ya, tadi waktu di persidangan ya sempat tegang, was-was ya karena di persidangan sebelumnya minggu lalu itu diputuskan putus bebas, namun ya dari tuntutan jaksa itu diputus bebas tapi masih bersalah. Jadi tadi sempat was-was, tapi intinya kita tetap berdoa dan semangat. Alhasil alhamdulillah luar biasa ya, saya bisa dibebaskan tanpa syarat apapun dan bisa mendapatkan keadilan. Baik, Bu Supriyani, tapi setelah divonis bebas, apa kemudian langkah yang akan dilakukan Ibu Supriyani? Apakah akan menuntut balik atau seperti apa, Bu? Ya, mungkin untuk kelanjutan ya semua sudah saya serahkan sama pengacara saya, Bu. Ya. Tapi kira-kira apakah akan menuntut balik atau seperti apa kalau dari pengacara dan tim kuasa hukum Ibu? Mungkin bisa dijawab Pak Andre? Iya, jadi putusan bebas alhamdulillah, artinya hakim sependapat dengan nota pembelaan kami hingga Ibu Supriyani putus bebas. Kemudian terkait langkah-langkah ke depan, karena ini putusan kan belum inkrah ya, masih ada 7 hari untuk kesempatan bagi jaksa misalnya kalau menyampaikan kasasi ya, sehingga kami tentunya menunggu itu, tapi tentunya bahwa upaya-upaya ini kami sudah lagi formulasikan dan rencanakan, seperti misalnya terhadap laporan kode etik yang sudah berjalan ini, ya tentunya kami akan mengawal, kemudian juga bagaimana untuk melakukan rehabilitasi dan
pengembalian baik Ibu Supriani, termasuk tuntutan terhadap kerugian yang sudah Ibu Supriani alami selama ini. Tentunya perkara ini sudah 8 bulan ya bergulir, dan itu juga cukup merugikan Ibu Supriani. Baik, tuntutan kerugiannya apa saja Pak Andre? Ya, selama 8 bulan ini kan Ibu Supriani terganggu, dan saja bekerja tidak konten ya, tidak fokus, kehidupan rumah tangga juga tetap. Ini yang harus dipikirkan ya. Baik. Mendapatkan pemulihan seperti itu. Oke, tapi Pak Andre, apa saja yang disiapkan untuk menuntut balik nantinya? Iya, tentunya bahwa dengan putusan bebas nanti, kami menunggu apakah ini sudah berputusan tetap, akan membuktikan bahwa Ibu Supriani tidak bersalah. Nah, kita akan coba memeriksa apakah memang di sini ada pelanggaran-pelanggaran termasuk rekayasa ya. Rekayasa perkara ini sehingga perkara ini bisa disidang. Karena kan kalau dengan putusan tadi bahwa memang perbuatan itu tidak ada. Nah, ini akan menjadi fokus kita, kenapa bisa perkara ini kemudian ada gitu. Apakah ada sesuatu, karena kan dari awal kami menganggap bahwa memang penyidikan ini tidak objektif, karena orang tua korban ini kan anggota polisi yang kebetulan berdinas juga di tempat di mana Ibu Supriani diproses di Polsek Paiton. Oke. Nah, setelah divonis bebas ini apakah sudah ada pertemuan mungkin dengan pihak penuntut begitu, ataupun mungkin orang tua dari murid Anda, Bu Supriani? Ya, alhamdulillah selama persidangan tadi sampai sekarang tidak ada pertemuan apa. Ya, tadi belum ya. Jadi setelah putusan tadi memang kebetulan kami datang guru-guru kita bersama ya. Jadi tadi ini baru kita bagaimana Ibu Supriani merasakan kebebasan, fokus perbaiki perasaan Ibu Supriani selama perkara ini cukup baik kan ya. Jadi bagaimana keluarga-keluarga yang datang menyampaikan ya apresiasi atau ucapan selamat. Oke, Bu Supriani, setelah divonis bebas, apakah Ibu akan kembali mengajar seperti sebelumnya atau seperti apa, Bu? Ya, pastinya setelah putusan bebas tadi, saya akan tetap langsung mengajar dan kembali mengajar saya di sekolah. Pastinya akan dirindukan kedatangan saya di sekolah. Baik, terima kasih banyak Ibu Supriani. Sekali lagi kami ucapkan selamat dan tetap semangat ya Ibu Supriani. Terima kasih sudah berbagi bersama kami. Pak Andre juga terima kasih selaku kuasa hukum dari Ibu Supriani. Selamat siang, sehat selalu Bapak, Ibu. Pemirsa, usai jeda kami masih akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Ratusan siswa SMP dan SMK Widya Kusuma yang berada di Desa Cilengsi Kidul terlantar karena pemilik lahan meminta para guru keluar dari sekolah dan menyegel sekolah karena perselisihan kepemilikan tanah. Ratusan siswa-siswi SMP dan SMK Widya Kusuma yang berada di Jalan Cilengsi Kidul, Kabupaten Bogor, terlantar dan tidak bisa masuk sekolah. Barang-barang sekolah diminta untuk dikeluarkan karena pemilik Yayasan Widya Kusuma belum membayar tanah yang dijadikan sekolah ini. Diduga terjadi perselisihan utang piutang antara yayasan dengan pemilik tanah. Sementara itu, pihak kuasa pemilik tanah sekolah berkatakan agar pemilik yayasan turun tangan untuk menyelesaikan masalah dan membayar tanah sekolah kepada pemiliknya. Permasalahan sengketa tanah Yayasan Widya Kusuma ini sudah berlangsung sejak tahun 2018 dan belum selesai hingga kini.
Walhasil, sekolah pun disegel oleh PT Mentari yang telah membeli lahan seluas 4.402 meter persegi ini pada tahun 2018 dengan harga 4 miliar rupiah. Pihak PT Mentari telah memberikan opsi agar pemilik yayasan membayar kembali tanah tersebut ditukar dengan tanah kosong yang berada di depan sekolah. Lantaran tidak ada solusi, meski sudah dimediasi, pihak PT Mentari meminta sekolah dikosongkan. Lantaran tidak mengosongkan sekolah, akhirnya PT Mentari menyegel dan juga menggembok sekolah, sehingga merugikan siswa dan juga siswi yang seharusnya melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut. Itu yang sedang kita pikirkan. Kita berharap sebenarnya silakan sengketa itu terjadi atau mau diselesaikan dengan cara apapun, tetapi kami berharap dari pihak sekolah bahwa kegiatan kami ini tetap bisa berjalan, Mas. Karena memang bukan sekolahnya yang bermasalah, tetapi pihak perusahaan dan perusahaan yang menaungi dari sekolah. Dari Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Parulian Pagabean, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana nasib dari siswa-siswi SMP dan SMK Widya Kusuma Cilengsi yang terlantar lantaran sekolahnya disegel, kita sudah terhubung saat ini dengan Kepala Sekolah SMP Widya Kusuma, Bapak Joni Kusuma. Selamat siang, Pak Joni. Selamat siang. Pak Joni, mungkin bisa diceritakan dulu bagaimana kronologi kejadiannya sehingga sekolah Anda, Widya Kusuma, ini bisa disegel, Pak. Ini sejak kapan? Jadi kejadiannya itu pada tanggal 17 Oktober itu terjadi pemasangan plang dengan nama PT Mentari. Pada saat pemasangan plang, kita sudah menghubungi pihak yayasan apakah tindakan yang perlu kita lakukan. Pihak yayasan mengatakan dibiarkan saja dulu. Nah, karena memang pemasangan plang itu tidak mengganggu kegiatan kami, maka kami melaksanakan kegiatan belajar mengajar seperti biasa. Pada tanggal awal November atau pertengahan November itu dipasang lagi spanduk yang berisi ancaman untuk segera mengosongkan sekolah maksimal tanggal 22 November. Nah, pada tanggal 22 November itu kita masih belajar seperti biasa sampai di tanggal 23 November. Nah, sampai hari ini kita berpikiran bahwa kita masih bisa melakukan kegiatan belajar mengajar di sekolah, sehingga kita menginstruksikan kepada seluruh siswa untuk masuk seperti biasa. Tapi pada kenyataannya tadi pagi kita sudah tidak bisa memasuki pelataran sekolah lagi karena terjadinya penyegelan oleh pihak PT Mentari tersebut, Mbak. Oke, tapi sebelumnya apakah ada surat pemberitahuan mungkin, Pak Joni? Kalau surat pemberitahuan tidak ada yang masuk ke kami, hanya dalam bentuk banner yang terpasang di pagar sekolah. Oke, tapi Pak Joni, sebenarnya tanah ini milik siapa, Pak? Apakah memang sudah ada obrolan begitu dengan pihak yayasan atau seperti apa? Yang kita ketahui, Mbak, tanah ini milik PT Tata. PT Tata itu adalah PT yang menaungi Yayasan Widya Kusuma. Nah, memang informasi yang kami dapat terjadi pinjam-meminjam antara PT Tata dengan rekanannya pada tahun 2017, tetapi pada tahun 2018 informasi yang kami dapat katanya tanah tersebut sudah beralih nama ke PT Mentari. Itu yang informasi yang kita dapat. Jadi belum ada kepastian kira-kira sampai kapan kemudian anak-anak ini diliburkan ataupun mungkin ada tempat relokasi lain nggak, Pak, untuk mereka tetap mengikuti kegiatan belajar mengajar? Untuk hari ini karena kondisi yang memang tidak memungkinkan, kita memulangkan siswa. Untuk esok dan hari Rabu karena menjelang pilkada kita liburkan sementara, dan kita sedang berkoordinasi dengan pihak dinas Kabupaten Bogor untuk melakukan pembelajaran sistem jarak jauh atau daring sembari kita tapi Pak sangat melihat langkah selanjutnya gitu. Pak, tapi sangat sedih sekali ya di Hari Guru saat ini, dan juga kalau kami boleh tahu ada berapa total siswa yang berada di Widya Kusuma dan juga bagaimana nasib mereka, Pak? Karena sangat sedih sekali kalau misalnya tidak dapat mengikuti belajar mengajar seperti biasanya. Ya,
ini menjadi kado di hari guru kami tahun ini. Tapi siswa kita yakinkan agar tetap semangat, dan harapan kami permasalahan ini bisa selesai, dan untuk pembelajarannya mungkin sementara kita daring dulu sembari mencari solusi kira-kira apakah ada relokasi tempat ataupun seperti apa nantinya, Mbak. Baik, Pak Joni kan tadi sudah disampaikan sudah berkoordinasi dengan dinas terkait begitu. Nah, apa solusi dari dinas pendidikan setempat mungkin atau pemerintah setempat? Tadi ketika kita berkoordinasi via telepon, mereka mengiyakan untuk dilakukan pembelajaran sistem daring karena memang kondisi kita sedang darurat. Sembari nanti mencari langkah selanjutnya, apakah ada relokasi ataupun langkah-langkah lainnya gitu, Mbak. Oke. Pak, tapi kan dengan sekolah secara daring ini pasti harus ada kesiapan yang matang begitu ya dari pihak sekolah dan juga para siswa khususnya. Apakah secara infrastruktur ini sudah siap untuk melakukan belajar mengajar secara daring atau seperti apa, Pak? Sebenarnya pembelajaran sistem daring itu pernah kita lakukan pada saat COVID tahun 2000, Mbak. Jadi sebenarnya kita sudah pernah melakukan, tetapi jika ditanya apakah efektif atau tidak, memang pembelajaran sistem daring ini kurang efektif menurut kami gitu. Tetapi untuk dalam waktu dekat ini memang kita belum ada solusi lain selain daripada pembelajaran daring ini, Mbak. Oke, tapi Pak, kan kalau kita membahas soal SMK begitu kan, SMK pasti banyak melakukan berbagai praktek begitu setiap harinya atau praktek yang memang reguler dilakukan oleh SMK. Nah, lalu bagaimana dengan praktek-praktek tersebut, Pak? Apakah tetap dilakukan dari daring atau seperti apa? Nah, itu yang tadi jadi pertanyaan kita juga, karena memang SMK itu kan banyak praktek yang membutuhkan lab. Nah, tadi sempat kita bertanya juga, apakah kita masih bisa pada saat praktek itu menggunakan lab tersebut atau tidak, tetapi pihak yang menyegel belum bisa memberikan kepastian, Pak. Baik, sejauh ini respon dari orang tua siswa bagaimana, Pak? Ya, orang tua siswa tentunya sangat sedih dan mungkin ada rasa kecewa juga terhadap pihak yayasan ataupun pihak PT Mentari dengan kondisi ini, karena pastinya anak-anak yang menjadi korban karena mereka tidak bisa melakukan kegiatan belajar mengajar seperti biasa. Oke, baik. Tapi kemudian apa yang sekarang sedang diperjuangkan dan juga yang menjadi harapan dari Pak Joni dan juga guru-guru di SMK, Pak? Yang menjadi harapan kami, mudah-mudahan masalah ini cepat selesai, dan kami berharap institusi yang terkait ataupun aparat-aparat ataupun pemerintah daerah bisa membantu mencari solusi dari permasalahan ini sehingga kami bisa melakukan kegiatan belajar mengajar seperti biasa, karena memang permasalahan ini adalah permasalahan antara pihak perusahaan dengan perusahaan, yang menjadi korban adalah kami, institusi sekolah. Setahu Pak Joni, PT Mentari itu perusahaan apa, Pak? Oh, kurang paham, Mbak, kita belum tahu. Oke. Ya, baik Pak Joni, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia siang kali ini, dan semoga apa yang menjadi harapan dari Pak Joni dan juga guru-guru ini menjadi terrealisasi dan cepat nantinya proses belajar mengajar ini bisa kembali dilakukan. Terima kasih Pak Joni. Terima kasih. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kami akan hadirkan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia siang, pemirsa. Pada hari kedua pencarian keluarga korban, 6 orang masih dinyatakan hilang akibat tanah longsor yang menerjang rumah warga di Desa Sebayat Gunung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Empat dari 10 korban yang dinyatakan hilang akibat hantaman tanah longsor yang terjadi di kawasan objek wisata pemandian air panas Brastagi sudah berhasil dievakuasi oleh petugas. Pada hari pertama proses pencarian, petugas gabungan sudah berhasil mengevakuasi 4 jenazah korban, yakni 1 wanita dan 3 pria.
Keempat jenazah ini pun ditemukan tertimbun material longsoran berupa bebatuan, kayu dan lumpur tak jauh dari rumah yang diterjang tanah longsor. Salah satu keluarga korban berharap pada hari kedua proses pencarian dapat segera ditemukan. Saat kejadian, cuaca sedang turun hujan yang sangat deras dan seketika terdengar suara gemuruh dan tiba-tiba longsoran langsung menerjang rumah mereka. Ada tanda gemuruh atau apa, Pak? Sebenarnya kami masalah gemuruhnya sebentar aja. Begitu, sebentar aja datang gemuruhnya dari atas. Berarti hujan memang terjadi dari sore? Keras, mulai jadi jam 12 lah hujan, nggak berhenti. Petugas masih melakukan pendataan bagi warga yang merasa kehilangan anggota keluarganya dapat segera melaporkan di lokasi. Dari Karo, Sumatera Utara, Bayu Pramana Putra, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, untuk memperbarui informasi seputar pencarian korban tanah longsor di Karo, kita sudah terhubung dengan Bayu Pramana Putra di Tanah Karo, Sumatera Utara. Selamat siang Bayu Pramana Putra, bagaimana kondisi terkini saat ini? Celia dan Putri dan pemirsa, baik, Celia, Putri dan pemirsa, dapat saya sampaikan untuk informasi terbaru saat ini bahwasanya petugas gabungan di lokasi sudah berhasil mengevakuasi sebanyak 4 lagi jenazah korban. Yang pada hari kedua ini hingga siang hari tercatat petugas sudah berhasil mengevakuasi sebanyak 4 lagi jenazah korban, di mana para jenazah korban ini ditemukan tak jauh dari tempat lokasi hari pertama jenazah sebelumnya ditemukan. Masih seperti yang kemarin, jenazah korban ini berhasil dievakuasi setelah mencoba secara perlahan petugas mengevakuasi dengan cara pelan-pelan agar jenazah dari korban ini tidak mengalami kerusakan. Jadi sehingga untuk sampai saat ini total jumlah keseluruhan korban yang sudah berhasil dievakuasi dari 10 korban yang dinyatakan hilang, sudah 8 jenazah yang berhasil dievakuasi oleh petugas gabungan. Dan sampai saat ini petugas masih terus melakukan pencarian kepada 2 korban lainnya yang masih dinyatakan hilang. Begitu Celia dan Putri. Oke. Tapi Bayu, dari 2 korban yang belum dilakukan evakuasi, ini apa kemudian yang menjadi kendala dari petugas untuk mengevakuasi 2 korban lainnya? Baik, Celia dan Putri, untuk saat ini petugas di lapangan belum memiliki kendala berarti dikarenakan cuaca sangat mendukung cerah. Namun karena kondisi lumpur yang masih begitu tinggi dan material longsoran juga masih tebal, hal ini yang menyulitkan ke petugas di lapangan. Sehingga petugas harus sangat berhati-hati pada saat mengevakuasi material longsoran, dikarenakan ditakutkan pada saat mengevakuasi ditemukan adanya korban. Jadi petugas harus berhati-hati dan dengan teliti untuk mengevakuasi material longsoran. Begitu. Baik. Bayu, untuk korban longsor selamat saat ini berada di mana? Apakah posko pengungsian saat ini cukup dan apa yang menjadi kebutuhan para pengungsi saat ini? Baik, untuk sampai saat ini untuk korban dari longsoran yang selamat masih berada di pengungsian sementara yang tak jauh dari lokasi titik longsoran. Dan untuk sampai saat ini untuk bantuan berupa makanan dan pakaian sudah mulai berdatangan baik dari pemerintah sendiri maupun dari warga yang berlebih untuk memberi bantuan. Namun sampai saat ini petugas juga masih melakukan pendataan dikarenakan jalur ini merupakan jalur wisata yang kemungkinan adanya korban lain. Siap. Baik. Oke. Baik, Bayu Pramana Putra, terima kasih mengabarkan langsung dan
Syukurlah ini semua bantuan ini sudah tiba dan semoga proses evakuasi untuk 2 korban lainnya ini bisa segera dilakukan. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Informasi sesaat lagi yang akan kami hadirkan adalah sebuah video yang menggambarkan banyak orang meminta-minta kepada peziarah di sekitar kompleks pemakaman Sunan Gunung Jati. Ini viral di media sosial. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Sebuah video yang menggambarkan banyak orang ini meminta-minta kepada peziarah yang datang di sekitar kompleks pemakaman Sunan Gunung Jati viral di media sosial. Ya, hal ini mendapat tanggapan beragam dari peziarah yang merasa kurang nyaman dengan kondisi tersebut. Sebuah video viral di media sosial yang menggambarkan banyaknya sejumlah orang yang meminta-minta sumbangan atau sedekah di sekitar kompleks pemakaman Sunan Gunung Jati, Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Hal ini pun mendapatkan tanggapan dari para netizen. Di area sekitar pintu masuk lokasi pemakaman Sunan Gunung Jati dan para leluhur ini, diketahui banyak sejumlah warga yang meminta sodako kepada para pengunjung atau peziarah yang datang. Bahkan mereka mengarahkan peziarah untuk memberikan uang untuk dimasukkan ke dalam kotak. Di sini juga tampak terdapat sejumlah kotak sodako sepanjang pintu masuk area pemakaman. Tak hanya itu, tidak sedikit pula sejumlah warga yang meminta-minta sumbangan kepada peziarah secara langsung dengan membawa wadah baskom kecil. Hal ini juga mendapatkan tanggapan dari sejumlah peziarah. Sejumlah peziarah mengaku risih dan juga kurang nyaman akan hal tersebut, meski memaklumi akan hal ini dan juga tergantung niat dari peziarah itu sendiri. Gimana ya, tantangan bagi kita, solidaritas kita sebagai sesama manusia. Itu juga tidak ada paksaan. Sementara itu, menanggapi video viral tersebut, budayawan Cirebon merasa prihatin atas banyaknya warga yang meminta sumbangan di kompleks pemakaman Sunan Gunung Jati Cirebon dengan memaksa. Masing-masing ya. Masing-masing ibu. Sebetulnya di semua tempat ziarah, terutama ziarah para wali di Pulau Jawa ini, banyak orang yang meminta sedekah. Masyarakat berharap agar ada tindakan khusus dari pemerintah daerah, sebab makam Sunan Gunung Jati dan para leluhur ini menjadi salah satu tempat wisata religi di Kabupaten Cirebon dan juga selalu ramai dikunjungi para peziarah dari sejumlah daerah di tanah air. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan. Ya, untuk mengetahui lebih jauh bagaimana tanggapan dari budayawan Cirebon terkait banyaknya orang yang meminta-minta sedekah di makam Sunan Gunung Jati Cirebon. Saat ini kita sudah terhubung dengan Bapak Prabu Dias selaku budayawan Cirebon. Selamat siang, Pak Prabu. Selamat siang, Mbak. Selamat ketemu. Baik. Pak Prabu, tanggapan Anda mengenai banyaknya orang-orang yang meminta sedekah di dalam makam seperti apa, Pak? Ya, pastinya kami sebagai masyarakat Cirebon prihatin ya dengan adanya pemberitaan yang viral di media sosial maupun di media-media lain tentang banyaknya peziarah yang terganggu dengan kehadiran para peminta-minta yang terkadang agak kasar. Bahkan katanya untuk mau masuk ke makam Gunung Jati kalau tidak memberikan sodako kadang-kadang dihalangin. Kemudian ketika pulangnya, kalau berangkatnya lolos, pulangnya pun dipaksa untuk membayar. Kami merasa prihatin dan kami sedang berusaha berurun rembuk bagaimana cara menanggulangi persoalan yang sebenarnya sangat memalukan itu. Oke.
Tapi Pak Prabu, apakah kondisi yang viral di media sosial ini memang sudah dialami cukup lama begitu? Atau seperti apa? Ya, sebetulnya masalah ini sudah sejak lama ya, sudah bertahun-tahun. Ketika dilakukan sebuah langkah-langkah persuasif, cuma 2 bulan, 3 bulan, memang sepi. Kemudian muncul lagi yang begitu, muncul lagi yang begitu. Dan tampaknya ini harus adanya tindakan bersama, melakukan rapat koordinasi bersama antara pemerintah daerah, Kesultanan Cirebon dan tokoh masyarakat untuk bagaimana menanggulangi sebuah hal yang memalukan seperti ini di makam Sunan Gunung Jati. Kalau kita lihat, saya beberapa kali berziarah ke makam-makam wali maupun aulia, memang banyak meminta atau orang yang naruh tong atau tempat-tempat seperti baskom misalnya, tapi tidak memaksa-maksa gitu, hanya menghimbau, seperti menghimbau silakan bersedekah gitu. Tapi kalau saya lihat di makam Sunan Gunung Jati ini sudah seperti terjadi pemaksaan ya, kepada para berziarah, itu yang membuat kami prihatin. Baik, Pak Prabu, kalau bisa dibilang kan ini kan tempat tujuan wisata religi ya, makam Sunan Gunung Jati ini. Nah, dari pihak pengelola apakah tidak melarang begitu? Apakah saat ini memang kondisinya memang dibiarkan saja dari pihak pengelola? Jadi begini, kalau makam Sunan Gunung Jati itu dikelola oleh namanya bekal atau kemit atau juru kunci lah. Mereka yang mengelola, merawat dan menjaga makam Sunan Gunung Jati berdasarkan ada sebuah sejarah Sunan Gunung Jati menitahkan kepada Adipati Keling zaman dahulunya itu, jadi turunannya lah yang menjaga itu. Tapi tidak lepas juga dari campur tangan Kesultanan Cirebon. Nah, kejadian meminta-minta yang sering kali menjadi viral di media sosial yang terjadi di Astana Gunung Jati itu tampaknya hanya sebentar. Makanya kami mengimbau kepada pemerintah daerah untuk duduk satu meja, diulang kembali. Sebab kemarin pemerintah daerah mencoba memediasi, memfasilitasi, mengundang stakeholder yang ada, keraton dan pengelola dari makam Sunan Gunung Jati. Justru keratonnya tidak datang. Dari pengelola makam Sunan Gunung Jati juga tidak datang. Padahal mereka akan dibantu oleh pemerintah daerah. Oleh sebab itu, mungkin kami dari para pemerhati adat, tradisi dan budaya di Cirebon akan mengusulkan ke pemerintah daerah untuk dibuatkan perda. Makam Sunan Gunung Jati itu kan cagar budaya religi. Jadi Pemda membuat perda yang salah satunya adalah penataan tentang kondisi di makam Sunan Gunung Jati. Dengan adanya perda mungkin hal itu tidak akan terjadi lagi karena kita punya landasan hukumnya adalah perda. Selama ini semua tidak punya patokan bagaimana untuk menanggulangi dan menata Astana Gunung Jati, karena pihak keraton nggak berhak, para kemit, para bekal yang mengelola di sana juga merasa berhak. Kemudian ada komponen lain juga ada yang merasa berhak. Jadi rancu lah kira-kira gitu. Oke, baik. Oke, ini semoga apa yang menjadi harapan dari para pemerhati budayawan ini menjadi terrealisasi begitu ya nanti ya Putri ya, dan juga bisa direalisasikan mungkin peraturan daerah untuk sehingga para pengunjung wisatawan ke sana untuk wisata religi ini bisa lebih nyaman begitu ya Pak Prabu. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang kali ini. Sehat selalu Pak. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kami akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Tergiur dengan tawaran paket sembako murah seharga Rp10.000, ratusan emak-emak di Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat justru kena tipu.
Iya, tak tanggung-tanggung pemirsa, uang warga dengan total hampir 2 miliar rupiah berhasil dibawa kabur pelaku. Ibu berapa, Bu? 3.250.000. Ya Allah, Ibu. 2 juta. Ibu. Video luapan kekecewaan sejumlah emak-emak ini viral di media sosial karena sadar telah ditipu oleh seseorang. Masing-masing korban mengutarakan kerugian yang diderita berkisar jutaan rupiah. Ayo dong, berapa ini? Emak-emak warga Karanganyar, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat ini telah menjadi korban penipuan dengan modus pembelian paket sembako murah seharga Rp10.000 oleh seorang wanita berinisial R. Pokoknya saya minta maaf, pokoknya besok barang turun. Ya. Oke, deal ya. Buat yang lain ya, ibu-ibu, mohon maaf kesalahan bukan dari kita ya. Nih ketuanya nih. Dicari aja mukanya yang paling cantik dan eksotik ini orangnya ya. Modus yang dilakukan terduga pelaku merekrut seorang koordinator yang bertugas mengumpulkan warga sebanyak-banyaknya dengan iming-iming mendapatkan bonus berupa sepeda motor dan mobil. Sejumlah koordinator dari tiap-tiap RW pun berhasil direkrut yang berperan menawarkan paket sembako murah seharga Rp10.000 kepada warga. Untuk meyakinkan para korbannya, terduga pelaku menyalurkan paket sembako pada gelombang pertama. Namun pada gelombang kedua dan ketiga setelah uang disetorkan para koordinator, paket sembako murah berisi beras, minyak goreng, dan gula pasir tak kunjung disalurkan. Warga yang kecewa bahkan sempat menggeruduk rumah terduga pelaku, namun sayangnya pelaku telah melarikan diri. Tanggal berapa itu lagi kemana hari Senin? Jam 8 dia udah kabur Pak, bawa anaknya Pak. Ada yang bilang, ada yang lihat tetangganya naik bajai. Para korban dan koordinator wilayah berencana akan melaporkan terduga pelaku ke polisi dengan menyertakan sejumlah bukti pendukung. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan. Kita ke informasi lain pemirsa, menindaklanjuti kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan, Komisi Kepolisian Nasional Republik Indonesia atau Kompolnas mendatangi Mapolda Sumatera Barat. Kompolnas ingin menggali informasi penembakan Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansari oleh AKP Dadang Iskandar. Ketua Harian Kompolnas Irjen Purnawirawan Arief Wicaksono Sudiotomo berkunjung ke Mapolda Sumatera Barat sejak Minggu pagi. Pertemuan dengan jajaran Polda Sumatera Barat tersebut berakhir pada pukul 11.30. Kedatangan Kompolnas ini untuk mendapatkan data dan fakta langsung dalam kasus Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Kompol Anumerta Ulil Rianto Ansar hingga gugur. Usai mendatangi Markas Kepolisian Daerah Polda Sumatera Barat, Komisi Kepolisian Nasional Republik Indonesia membeberkan sejumlah fakta dan juga temuan. Salah satunya Kompolnas menjawab pertanyaan publik terkait tidak diborgolnya tangan tersangka AKP Dadang Iskandar saat menyerahkan diri di kantor Polda Sumbar usai menembak Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar. Menurut Irjen Pol Purnawirawan Arief Wicaksono, kondisi saat itu sejumlah anggota Polda Sumbar, terutama bidang propam, belum mengetahui maksud dari kedatangan Dadang. Tentunya kan kami propam kaget atau memikir. Kita bisa tanyakan, orang lagi enak-enaknya istirahat, walaupun weekend, dia pasti akan ada apa nih? Oh, ada Kabak Polres Solok Selatan datang, ya kan? Tentunya ditanya. Nah, pada saat ditanya itulah dia masih belum tahu. Sementara dari Polres Solok Selatan pun belum memberikan info. Mungkin belum sampai info itu karena orang masih jamnya jam istirahat. Itu ya Pak dari Indonesia. Jadi mereka masih belum tahu. Seperti yang terlihat dalam foto yang viral, Dadang tidak dikenakan borgol dan juga merokok. Saat itu masih dalam tahap mendengarkan keterangan awal Dadang yang datang menyerahkan diri. Perbincangan tersebut menurut Arief bukanlah proses BAP, melainkan saat-saat awal AKP Dadang datang menyerahkan diri. Dari Padang, Sumatera Barat, Wahyudi Agus, TV One mengabarkan. Pemirsa, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan ini Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar sempat mengutarakan niat untuk mundur dari kepolisian ke pihak keluarga dekatnya sebelum akhirnya tewas tertembak oleh sesama rekan polisi.
Ya, almarhum juga selalu meminta doa dari keluarga saat bertugas karena beratnya tugas yang ia jalani. Duka mendalam masih dirasakan pihak keluarga jenazah Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, Kompol Aduberta Rianto Ulil Ansar. Para pelayat terus berdatangan di rumah duka di BTN Antang Jaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Di balik kasus penembakan oleh sesama rekan polisi ini ternyata Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar sempat mengutarakan niatnya pada keluarga besar untuk mundur dan berhenti dari kepolisian dan ingin beralih profesi menjadi pengusaha. Tak hanya itu, dari pengakuan keluarga, mendiang juga kerap meminta didoakan saat bertugas dan mengeluh soal tugas yang berat. Almarhum ini kan orangnya paling baik sama keluarga, penyayang, semua kesatuan taat beribadah, tugas loyal sekali, berani orang Makassar bilang biar resikonya itu dia. Cuma pesan waktu bulan lalu datang, menurut mamanya dia mohon doanya untuk karena tugasnya dia berat. Oh, berat di sini. Berat dia bilang. Biasanya tidak disampaikan. Tidak, dia cuma membantu. Itu juga dekat dengan keluarga lain bahwa doakan saya. Itu dia punya. Kan mau berhenti dari itu. Itu dia bisa mamanya dia bilang boleh tidak saya tuh, tapi mamanya bilang kuat karena ya itu menurut kesaksian mamanya kan. Almarhum dikenal sebagai sosok yang dekat dengan keluarga besar dan bekerja secara profesional. Terakhir, Kompol Anumerta Rianto pulang ke kampung halaman di Makassar pada bulan lalu. Ia menyampaikan niatnya dalam waktu dekat untuk mengakhiri masa lajangnya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wawan Setiawan, TV One, mengabarkan. Pemirsa, tangis histeris mewarnai kedatangan jenazah korban penembakan kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang tiba di rumah duka di Goa, Sulawesi Selatan. Suasana duka menyelimuti rumah duka Imran di Desa Tinggi Mae, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Imran merupakan satu dari dua orang warga yang ditembak oleh KKB saat mencari motornya. Korban sebelumnya sempat disandera di Puncak Jaya. Korban kita di Sulawesi Selatan itu ada dua orang. Yang satu untuk lelaki Imran sendiri, jenazah lelaki Imran sendiri itu warga Desa Tinggi Mae, Kampung Boto Kampung ini, Kabupaten Goa. Dan satunya warga Takalar. Ini informasi meninggal karena apa nih Pak? Nah, informasi yang kami dapat setelah koordinasi dengan keluarga korban dan teman-teman dari Papua bahwa kedua korban ini jadi korban dari keganasan KKB. Menurut keluarga Imran, korban sudah merantau. Pemirsa, Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja di Kalimantan Tengah bertemu para milenial dalam program pertanian untuk kaum milenial yang sedang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian. Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja di Kalimantan Tengah, tepatnya di lokasi proyek food estate yang berada di Desa Sumber Agung B2 Dadahub, Kecamatan Dadahub, Kabupaten Kapuas. Program petani milenial ini ternyata cukup diminati oleh kaum muda di Indonesia. Hal ini terbukti dengan banyak kaum muda yang berminat ikut dalam program ini. Jumlah total yang siap untuk direkrut mencapai 23.000 orang. Ini adalah menyerahkan alat mesin pertanian untuk pemuda-pemudi Indonesia, khususnya generasi milenial. Seperti yang kami janjikan sebelumnya, hal ini adalah atas arahan Bapak Presiden Republik Indonesia. Kita berikan peralatan benih, sarana produksi, dan seterusnya, nilainya kurang lebih 3 miliar per kelompok. Satu kelompok 15 orang, kemudian akan mengelola minimal 200 hektar.
Pemerintah juga akan membantu memfasilitasi dengan pihak perbankan untuk membantu modal kerja, yaitu sebesar 100 juta rupiah untuk kebutuhan membeli minyak solar, dan pihak perbankan sudah menyatakan kesediaannya. Program pertanian milenial ini merupakan salah satu cara pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional, sehingga akan terciptanya kehidupan rakyat Indonesia yang sejahtera. Dari Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Putri Windasari. Dan saya Celia Alexandra, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Sampai jumpa.